Assalamualaikum. Selamat siang Pak Bagus. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Nida. Bagaimana kabarnya Mbak Nida? Semoga Mbak Nida hari ini dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Alhamdulillah, saya hari ini dalam keadaan sehat Bapak. Semoga Bapak juga dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin. Hari ini Bapak mau sedikit berbicara dengan Nida. Ada yang ingin Bapak bicarakan. Oh, begitu Pak. Kebetulan sekali saya belum dijemput dan saya juga ada yang ingin saya sampaikan kepada Pak Bagus. Begitu. Bapak mendapat laporan dari guru IPA. Akhir-akhir ini nilaimu turun. Kalau Bapak boleh tahu, apa yang terjadi dengan Nida? Iya, Pak. Kebetulan saya ingin bercerita kepada Bapak tentang masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Kebetulan sekali Bapak memanggil saya, jadi saya ingin bercerita sekalian kepada Bapak. Terima kasih sebelumnya, Pak, sudah bersedia membantu saya. Oh, jadi apa nih yang bisa Bapak bantu dan apa yang ingin Nida capai dari hasil diskusi hari ini? Jadi, saya ingin mendapatkan solusi, Pak, tentang masalah yang sedang saya hadapi pada saat ini, dan saya ingin memperbaiki nilai IPA saya yang masih turun. Coba kamu sekarang ceritakan kepada Bapak, apa yang kamu rasakan saat ini? Pada saat ini, saya merasa tidak dapat memahami pelajaran IPA dengan jelas, Pak, karena Bu Guru hanya menyampaikan dengan metode ceramah saja. Bahkan Ibu Guru IPA sering memberikan kami tugas untuk mengerjakan soal. Kami jarang sekali diajak praktik langsung ataupun Bu Guru memutarkan video ketika di kelas menyampaikan pembelajaran, Pak. Oh, begitu. Jadi kamu belum paham materi IPA karena Ibu guru IPA tadi menyampaikannya hanya melalui ceramah saja. Hmm, Kalau begitu, apa saja yang belum kamu pahami dari Ibu guru IPA ini? Saya merasa tidak paham dengan cara Bu Guru IPA menyampaikan pembelajaran hanya dengan menggunakan metode ceramah saja atau hanya menjelaskan saja. Saya lebih suka ketika Ibu Guru menyampaikan dengan praktek langsung ataupun menggunakan video agar saya dapat lebih mudah memahami pembelajaran tersebut, Pak. Oh, begitu. Berarti kamu belum bisa memahami pelajaran IPA dengan jelas saat berada di kelas ya? Ayo kita diskusikan bersama-sama. Semoga diskusi kita ini bisa menemukan solusi yang terbaik atas masalah yang sedang kamu hadapi. Ya, Pak. Padahal saya sudah berusaha mencerna dan memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Guru. Namun, tetap saja saya belum bisa memahami dengan baik pembelajaran IPA tersebut. Semoga dengan berdiskusi bersama Pak Bagus, saya dapat menemukan solusinya. Oke, coba sekarang kamu ceritakan bagaimana proses pembelajaran IPA saat di kelas. Sebetulnya Bu Guru IPA sudah menjelaskan, namun sayanya tidak paham jika Bu Guru hanya menggunakan metode ceramah saja atau hanya menjelaskan di depan kelas saja tanpa melakukan praktik langsung dalam memahami pembelajaran IPA. Tapi saya juga lebih suka Pak Bagus ketika Bu Guru menampilkan video pembelajaran yang akan dipelajari di kelas. Jadi, saat Bu Guru hanya melakukan ceramah saja, saya belum memahami sepenuhnya, Pak. Kemudian Bu Guru juga tidak merespon ketika saya bertanya. Bu Guru tidak menjawab pertanyaan yang saya ajukan, Pak Bagus. Oh, jadi begitu. Kamu apa yang membuat kamu kurang paham dengan pelajaran IPA tersebut? Apakah kamu sudah mendengarkan dengan baik-baik ketika pembelajaran IPA?
Saya sudah sangat berusaha mendengarkan Pak Guru. Saya mendengarkan apa yang dijelaskan Bu Guru. Namun pada saat belajar di rumah kembali, saya tidak bisa memahaminya Pak Guru. Saya mengalami kesulitan dan pada saat ulangan, saya tidak bisa mengerjakan soal IPA Pak Guru. Maka nilai saya jadi turun Pak Guru. Oke, berarti bisa saya simpulkan ya, kalau kamu susah menangkap pembelajaran IPA karena pembelajaran IPA itu hanya dilakukan melalui ceramah dan ketika kamu susah untuk menangkap materi, kamu bertanya kepada Bu Guru IPA, namun Bu Guru IPA belum merespon, begitu ya, Mbak Lida ya? Iya, Pak Guru. Padahal saya sudah bertanya apabila saya kurang paham, namun Ibu Guru belum tentu merespon pertanyaan saya. Saya di rumah juga sudah membaca lagi pelajaran yang disampaikan Bu Guru, tapi saya juga belum paham, Pak Guru. Oh, begitu. Kalau di pelajaran yang lain bagaimana, Mbak Lida? Apakah Mbak Lida Kalau juga di mengalami kesulitan? Kalau di pelajaran lain, saya suka Pak Guru karena Pak Guru dan Bu Gurunya mengajak saya untuk praktek langsung. Pak Guru dan Bu Guru pelajaran lainnya juga sering memutarkan saya video. Jadi dalam memahami pembelajaran, saya lebih mudah Pak Guru. Kemudian kalau di pelajaran lain, saat saya bertanya, Bu Guru atau Pak Gurunya pasti menjawab dan menjelaskan apa saja yang belum saya pahami. Begitu Pak Guru. Oh, begitu. Kalau boleh Bapak simpulkan, di pelajaran IPA, kamu susah memahami karena gurunya hanya menggunakan metode ceramah dan mengerjakan soal saja. Jarang memutarkan video ataupun praktek ataupun dengan menggunakan media yang bisa digunakannya secara langsung. Benar begitu, Mbak Nida? Iya, Pak Guru, saya lebih suka belajar praktek langsung atau melihat video dari pembelajaran yang ingin disampaikan. Kalau hanya menggunakan ceramah saja, saya belum begitu memahami, Pak Guru. Oke, sekarang kamu sudah tahu ya penyebab kamu mengapa kok susah memahami mata pelajaran IPA itu. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, kira-kira kamu punya rencana apa untuk mengatasi masalah yang sedang kamu hadapi sekarang? Saya sudah mempunyai beberapa rencana, Pak Guru, yang sudah saya susun. Yang pertama yaitu saya akan menghubungi Ibu Guru IPA, menyampaikan tentang keluh kesah saya ini dalam memahami pembelajaran IPA. Saya belum paham, begitu paham. Kemudian saya juga ingin meminta waktu kepada Ibu Guru IPA setelah selesai pembelajaran untuk menanyakan pembelajaran yang belum saya pahami, Pak Guru. Kemudian yang kedua, saya juga akan belajar mandiri di rumah, belajar melalui YouTube sebagai sumber belajar tambahan. Kemudian yang ketiga, saya akan belajar beradaptasi dengan cara Ibu Guru IPA mengajar, Pak Guru. Saya akan membuat catatan-catatan kecil di buku saya sebagai tambahan apabila saya belajar di rumah nanti, Pak Guru. Oh, begitu ya. Bagus sekali rencana kamu. Kamu akan berusaha untuk beradaptasi dengan cara pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Guru IPA. Itu rencana yang sudah bagus sekali. Nah, sekarang Pak Bagus mau tanya, dari rencana-rencana tersebut, ukuran atau capaian yang ingin kamu capai itu apa, Mbak Nida? Ukurannya ketika saya sudah dapat beradaptasi dengan cara ibu guru mengajar, Pak Guru, tanpa menggunakan video atau praktek langsung, saya sudah bisa memahami apa yang disampaikan Bu Guru. Seperti itu, Pak Guru. Kemudian nilai IPA saya juga bisa kembali naik seperti semula, Pak Guru. Itu pencapaiannya, Pak Guru. Oh, berarti capaian kamu ke depan, kamu menginginkan kamu bisa memahami materi pembelajaran IPA dengan model pembelajaran yang Bu Guru IPA lakukan dan juga menginginkan nilai pembelajaran IPA agar bisa naik. Kemudian selanjutnya, Iya. dukungan yang kira-kira diperlukan itu kira-kira Mbak Nida butuh dukungan apa saja? Tentunya dukungan yang saya butuhkan yaitu motivasi dari diri sendiri, Pak Guru, untuk tetap semangat belajar meskipun harus beradaptasi kembali dengan cara Ibu Guru mengajar. Kemudian dukungan dari Ibu Guru IPA untuk selalu mendukung saya untuk menjelaskan ketika saya mengalami belum
paham di pelajaran IPA. Kemudian dukungan yang ketiga, saya meminta bantuan kepada Pak Bagus untuk saya bertemu kembali apabila saya mengalami kesulitan setelah saya melakukan rencana saya, Pak Guru. Oh, bagus sekali itu. Dukungan yang pertama itu tentang motivasi diri. Itu memang dibutuhkan. Kemudian dukungan dari selanjutnya dari Pak Guru, kalau misalkan Mbak Nida membutuhkan Pak Guru, tentu Pak Guru akan meluangkan waktu untuk Mbak Nida. Ya. Iya, Pak. Komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Mulai besok, saya akan menemui Bu Guru untuk menyampaikan rencana yang sudah saya susun, dan mulai besok juga saya akan mencoba beradaptasi dengan pembelajaran IPA yang hanya menggunakan metode ceramah saja, Pak Guru. Kemudian saya di rumah juga sudah mulai belajar menggunakan sumber belajar tambahan, yaitu dari YouTube, Pak Guru. Oh, bagus sekali ya kok komitmen yang akan kamu lakukan. Nah, selanjutnya kira-kira siapa saja sih yang bisa membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu itu? Dalam membantu saya menjalankan komitmen ini, saya meminta tolong kepada teman saya satu meja untuk mengingatkan saya. Apabila saya mengalami ketidakpahaman dari materi IPA, maka teman saya akan mengingatkan saya untuk bertanya kepada ibu guru agar saya dapat memahami pembelajaran IPA tersebut, Pak Guru. Nah, ide yang baik sekali itu. Bapak percaya nanti ke depan kamu bisa memahami mata pelajaran IPA, materi IPA, kemudian kamu dapat memperoleh nilai yang lebih baik lagi agar nilai kamu dapat kembali menjadi nilai yang bagus ya. Amin. Terima kasih Pak Bagus. Pada siang hari ini Pak Bagus sudah meluangkan waktu untuk mencari bersama solusi atas masalah yang sedang saya hadapi. Namun, kalau nanti saya mengalami kesulitan lagi, bolehkah saya menemui Pak Guru untuk berdiskusi kembali? Oke, tentu sekali. Boleh sekali Mbak Nida. Kalau kamu mau bertemu dengan Bapak untuk berdiskusi, silakan bisa datang ke ruangan Bapak. Oke, Pak Guru. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih ya Pak Guru. Pak Guru sudah membantu saya. Tapi saya sekarang mau pamit pulang dulu karena saya sudah dijemput. Saya mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Bagus. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Saya izin pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Bagus. Sama-sama Mbak Nida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nida. Waalaikumsalam Pak Bagus. Tumben Iya, Pak, mampir ke ruangan saya. Ada yang ingin dibicarakan dengan saya? iya betul Bu. Aku ingin membicarakan sebuah masalah Bu. Sebelumnya saya memohon maaf pada Ibu karena mengganggu waktu Ibu. Tidak, Pak. Kebetulan saya masih ada jam kosong. Gimana, Pak? Ada yang mau dibicarakan dengan saya atau ada masalah dengan Pak Bagus? Monggo bisa sharing kepada saya. Begini Bu, saat ini saya merasa belum puas dengan kemampuan literasi anak. Saya melihat bahwa murid-murid di kelas saya, bahkan pada sekolah pada umumnya itu kemampuan literasi anaknya itu masih kurang. Sebagian besar dari anak-anak baru tahap bisa membaca literasi dasar itu Bu. Ya, sebagian besar itu baru literasi dasar. Mereka baru tahap membaca bacaan, belum pada tahap memahami bacaan. Nah, ini yang menjadi masalah bagi saya Ibu. Kira-kira nanti saya, ya betul Bu. Kira-kira nanti masalah ini bagaimana untuk solusinya Ibu? Oh, begitu. Ternyata Pak Bagus pada saat ini sedang mengalami masalah kepada muridnya bahwa murid Pak Bagus mengalami kemampuan literasi yang belum berkembang maksimal. Begitu nggih, Pak? Iya betul Ibu. Saya perlu menemukan solusi agar kemampuan literasi anak-anak itu dapat meningkat Ibu.
Oh, nggih. Baik, Pak, kita berdiskusi bersama. Kira-kira apa yang ingin Bapak capai pada diskusi kita siang ini? Nah, saya menginginkan nanti setelah pembicaraan kita pada hari ini, saya bisa menemukan solusi atas masalah saya yang hadapi, yaitu tentang kemampuan literasi anak yang masih sangat rendah. Semoga kedepannya nanti bisa menemukan solusi agar dapat meningkatkan kemampuan literasi anak. Oke, Pak. Baik, kita berdiskusi bersama nggih pada siang ini. Semoga diskusi kita dapat menghasilkan solusi bagi Pak Bagus yang kemampuan anak-anak kemampuan literasinya masih belum berkembang secara maksimal. Iya, Bu. Baik, Pak Bagus. Menurut Pak Bagus, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Bagus belum mampu meningkatkan kemampuan literasinya? Menurut saya, kurangnya kemampuan literasi anak tersebut terjadi karena beberapa hal. Kemungkinan mereka malas atau jarang untuk membaca buku, malas untuk pergi ke perpustakaan, mungkin juga karena buku bacaan yang tersedia kurang menarik bagi anak-anak, sehingga mereka kurang dalam latihan membacanya. Oh, begitu. Apakah sudah ada kegiatan setiap harinya untuk membaca buku di kelas? Untuk kegiatan membacanya sudah mulai ada, Bu, untuk sebelum pembelajaran ini sudah mulai dilakukan untuk pembiasaan membacanya, Bu. Menurut Pak Bagus, apa yang menjadi ukuran keberhasilan meningkatkan kemampuan literasi bagi anak didik Pak Bagus? Menurut saya, kemampuan literasi dasar anak itu dapat diukur ketika anak mampu mulai membaca dan mengetahui bacaan tersebut. Hal tersebut dapat terlihat ketika mereka mampu menjawab pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Kemudian, diharapkan anak dapat berkembang untuk bisa membuat karya, mungkin bisa membuat resume ataupun puisi sederhana itu. Oh, begitu. Ukuran mengenai kemampuan literasi anak. Kemudian untuk mengukur kemampuan literasi anak, Anda dapat menggunakan teknik apa, Pak? Menurut saya, ada beberapa teknik yang mungkin bisa dilakukan, Bu. Yang pertama itu melalui pengamatan. Bagaimana keaktifan anak dalam membaca. Kemudian bisa membuat pertanyaan, yaitu menggunakan teknik tes. Agar bagaimana anak bisa menjawab pertanyaan berdasarkan cerita atau teks yang dibacanya. Kemudian bisa juga melalui pembuatan proyek atau membuat karya seperti resume, puisi sederhana maupun cerpen sederhana. Oke, berarti sudah ada beberapa yang sudah Bapak susun, nggih. Kemudian, kira-kira apa saja yang membuat murid Pak Bagus meningkatkan kemampuan literasinya? Menurut saya ada beberapa yang perlu dilakukan. Yang pertama bisa melalui pembiasaan membaca buku cerita sebelum mulai pembelajaran, kemudian anak menceritakan kembali dan menjawab beberapa pertanyaan. Kemudian anak yang sudah terlihat meningkat kemampuannya diberikan tugas untuk membuat karya dapat berupa resume maupun juga cerpen sederhana. Oh, begitu. Berarti menurut Pak Bagus, untuk meningkatkan kemampuan literasi pada anak, salah satunya dengan melakukan pembiasaan membaca. Kemudian, menurut Pak Bagus, untuk mendukung pembiasaan literasi tersebut, apa yang akan Bapak lakukan? Nah, menurut saya hal yang mendukung kegiatan tersebut yaitu saya bisa membuat pojok baca pada kelas saya maupun kelas-kelas yang lain dengan cara berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Mungkin juga bisa membuat pojok baca pada ruang terbuka ataupun membuat rencana kunjungan ke perpustakaan. Luar biasa sekali ya. Rencana yang ingin Bapak lakukan tadi berarti melalui pojok baca, kemudian juga ada perpustakaan. Oke, Pak. Kemudian saya juga yakin Pak Bagus itu dapat meningkatkan kemampuan literasi pada anak didik dengan berbagai kegiatan yang direncanakan tadi. Semoga semua dapat berjalan sesuai rencana, nggih, Pak. Iya, Bu. Semoga.
Oke, Pak Bagus. Dari yang sudah Pak Bagus sampaikan tadi, sekarang Pak Bagus mempunyai rencana apa untuk menyelesaikan masalah yang sedang Pak Bagus hadapi saat ini? Yang pertama yaitu saya akan membuat pojok baca di tiap kelas dengan berkolaborasi dengan guru maupun rekan sejawat, kemudian melakukan pembiasaan membaca sebelum pembelajaran dimulai, kemudian anak menceritakan kembali. Yang ketiga yaitu bisa melakukan kunjungan ke perpustakaan dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar. Luar biasa nggih Pak rencananya. Kemudian bagus sekali rencananya tadi. Untuk melaksanakan rencana tersebut, apa saja yang Pak Bagus butuhkan? Nah, yang saya butuhkan yaitu yang pertama tentunya dukungan dari kepala sekolah, Ibu, bahwa apa yang saya rencanakan itu bisa direstui dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Tidak mungkin saya bisa meningkatkan kemampuan literasi itu melalui saya sendiri. Saya butuh kolaborasi dengan rekan sejawat dan juga dengan pustakawan untuk bisa saling-saling bekerja sama untuk membuatkan jadwal kunjungan ke perpustakaan maupun peminjaman buku untuk ke pojok-pojok kelasnya. Dan juga sarana prasarana dalam sekolah, baik itu buku maupun yang lainnya. Oke, berarti Bapak akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan pihak-pihak yang lainnya nggih Pak, seperti petugas perpustakaan tadi. Ya. Luar biasa sekali. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kira-kira apa yang bisa Pak Bagus lakukan? Pertama, saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah, menyampaikan gagasan. Saya kemudian kalau sudah disetujui, mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi. Ya, kemudian untuk bisa membuat pojok baca di tiap kelas-kelas. Kemudian untuk setelah rencana pembuatan pojok baca pasti membutuhkan biaya, jadi saya butuh untuk berkolaborasi juga dengan Bendahara Pos di dalam penganggaran pojok baca tersebut. Kemudian bisa juga bukunya kita pinjam dari perpustakaan, setiap seminggu sekali kita ganti buku bacaannya dengan dijadwalkan siapa yang bertugas pada saat itu, siapa anak-anaknya yang bertugas untuk bisa meminjam buku-buku bacaan di perpustakaan. Tentunya ini butuh izin dari pustakawan juga. Nah, saya juga akan melakukan pembiasaan membaca cerita maupun teks, kemudian menyampaikan kembali cerita tersebut sebelum pembelajaran. Oke, luar biasa sekali nggih. Berarti Bapak berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian juga mengajak anak untuk bercerita kembali tentang apa yang sudah dibaca. Begitu nggih, Pak? Nggih, Bu. Oke, bagus sekali rencana yang Bapak sudah susun tadi. Adakah rencana lain yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi bagi peserta didik? Sementara ini itu saja dulu, Bu. Nanti kalau ke depan ada masukan dari rekan sejawat ataupun dari Bapak Kepala Sekolah, mungkin saya akan merubah atau menambah rencana saya, Ibu. Oke, siap Pak Bagus. Kemudian komitmen apa yang Bapak lakukan untuk melakukan rencana tersebut? Saya berkomitmen untuk memulai rencana ini pada minggu depan, Bu. Tentunya hal ini juga saya butuh sekali untuk kolaborasi dari rekan-rekan sejawat demi peningkatan kemampuan literasi yang diharapkan. Luar biasa sekali nggih, Pak. Saya sangat mendukung dan saya sampaikan juga kepada rekan-rekan sejawat bahwa Bapak mempunyai rencana ini agar rekan-rekan sejawat juga dapat membantu Bapak dalam melaksanakan rencana ini. Saya yakin rekan-rekan juga akan mendukung, Pak. Mari kita bersama-sama meningkatkan motivasi kepada anak didik untuk meningkatkan kemampuan literasinya ya, Pak. Terima kasih banyak, Bu Nida. Semoga anak-anak dapat mulai tumbuh kemampuan literasinya. Bagi saya, semoga dapat menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Amin. Semoga rencana yang sudah kita susun dapat kita laksanakan dan dapat berjalan dengan lancar agar murid-murid kita dapat meningkatkan kemampuan literasinya.
Sekali lagi saya terima kasih Bu Nida atas waktunya, untuk waktunya meluangkan waktu bersama saya. Saya mohon izin untuk permisi dulu. Oke. Oke, Pak, monggo apabila nanti Bapak mengalami kesulitan kembali, monggo boleh datang ke ruangan saya untuk kita dapat berdiskusi kembali. Oke, terima kasih Bu Nida. Oke, Pak Assalamualaikum Bagus. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mulai dari saya dulu ya. Ya, Refleksi diri latihan kucing. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang berjalan dengan baik adalah komunikasi yang efektif antara coach dan coachee sehingga dapat menghasilkan solusi yang diungkapkan langsung oleh coachee. Coachee juga mampu menjawab pertanyaan dari coach dengan baik. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah menyusun kalimat dengan lebih baik lagi untuk menjadi seorang coach. Kemudian juga lebih memperbaiki lagi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Selanjutnya, Pak Bagus, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya mencoba menjadi pendengar aktif dan pendengar yang baik pada saat coach menyampaikan masalahnya atau pendapatnya. Kemudian saya juga tetap tenang pada saat proses coaching berlangsung. Pertanyaan yang keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan terus berusaha dan berlatih terus dalam penerapan proses coaching ini. Saya berlatih bersama teman sejawat ataupun dengan murid ketika di kelas. Saya selalu menjaga fokus atas apa yang disampaikan oleh Koci. Selanjutnya, Pak Bagus, pertanyaan untuk Koci. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan saat di coaching adalah saya merasa senang dan lega. Saya dapat mendapatkan solusi tentang masalah yang saya hadapi. Dan saya mendapatkan banyak pembelajaran dari coach dalam menyelesaikan sebuah masalah. Oke, gantian saya ya. Oke. Untuk refleksi diri latihan kucing pada hari ini, saya sendiri Bagus Purnomaji. Yang pertama itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik menurut saya yaitu bahwa dalam latihan coaching ini sudah terjadi interaksi antara coach dan coach yang sangat baik ya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan menurut saya itu mengurangi keraguan-raguan dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang perlu dilakukan adalah selalu sadar dan sabar, serta memperhatikan dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan dan berusaha merespon dengan tepat. Kemudian, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Tentunya saya akan terus latihan untuk melakukan coaching dengan rekan sejawat, dengan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot. Kemudian, pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Saya merasa lega karena mendapat solusi dari permasalahan yang ada. Dan yang kedua, tentu saya merasa senang karena bisa sharing dengan teman atas permasalahan yang timbul.